Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Syafiq Ananda Ruli dengan NIM 25070 1501044 dari kelas I. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang rentang kehidupan atau lifespan saya yang menjadi bagian dari tugas ujian akhir semester dari mata kuliah psikologi perkembangan anak. Saya berharap dengan menelusuri setiap tahapan perkembangan saya bisa lebih memahami siapa saya sebenarnya, mengapa saya memiliki sifat-sifat tertentu, dan bagaimana pengalaman-pengalaman kecil di masa lalu membentuk cara saya berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan dunia hari ini. Selanjutnya, kita ke bagian 2. Untuk membuat video ini, sumber informasi utama saya adalah ibu saya sendiri, yang tentu saja beliau menjadi saksi hidup dari hampir semua tahapan perkembangan saya sejak dalam kandungan sampai akhir masa kanak-kanak. Jadi, semua cerita di video ini berasal dari ingatan dan penuturan ibu saya. Untuk memperkaya informasi, saya menggunakan beberapa dokumentasi yang masih tersimpan di rumah, yaitu foto dari masa bayi sampai SD. Jadi, tantangan yang sempat saya alami selama mengumpulkan data itu saya sempat kesulitan menemukan foto-foto saya dari bayi hingga SD karena saya itu sudah tidak ingat di mana menyimpannya. Selanjutnya kita ke bagian 3. Yang pertama ada kondisi prenatal atau sebelum lahir. Jadi, sepanjang masa kehamilan, ibu saya itu mengalami gangguan makan yang cukup berat, seperti nafsu makan menurun, mual, dan muntah yang berlangsung terus-menerus dari trimester pertama hingga akhir kehamilan. Tapi, ibu saya juga memberitahu bahwa beliau itu mengonsumsi vitamin. Yang kedua ada proses kelahiran. Cerita dari ibu saya, beliau tidak pernah merasakan ketubannya itu pecah. Kemudian, beliau mengalami kontraksi yang semakin intens hingga pada saat pembukaan serviks baru mencapai sekitar 2 cm, saya itu sudah lahir. Dan alhamdulillah, lahir saya itu normal. Dan yang mendampingi ibu saya di ruang persalinan itu ada papa saya. Saya sendiri lahir pada sore hari pada tanggal 18 Juli 2007 setelah waktu asar. Ibu saya juga menceritakan bahwa seharusnya saya itu lahir di akhir bulan Juli, tetapi ternyata ketubannya pecah dan akhirnya harus melahirkan di pertengahan Juli, yaitu tanggal 18 Juli. Lalu yang ketiga ada analisis. Jadi ibu saya itu mengatakan bahwa selama beliau mengandung, beliau itu tidak pernah mengonsumsi alkohol dan tidak pernah mengalami penyakit ataupun stres berat. Justru dia itu mengonsumsi vitamin. Hal ini sejalan dengan penelitian Lindgren tahun 2001 di mana ibu hamil yang memiliki ikatan emosional kuat dengan janinnya cenderung menunjukkan perilaku perawatan kehamilan yang jauh lebih baik. Misalnya, menghindari rokok, alkohol, dan obat-obatan terlarang, serta rutin kontrol ke dokter kandungan, makan dan tidur yang teratur, dan berolahraga yang cukup. Selanjutnya kita ke bagian 4, yaitu masa bayi yang mulai dari 0 sampai 2 tahun. Yang pertama ada perkembangan fisik dan motorik. Selama masa bayi, perkembangan fisik saya berjalan sangat lancar. Saya mulai diberi makanan pendamping ASI pada usia 7 bulan. Saya juga jarang sekali sakit, dan gigi pertama saya tumbuh di usia 10 tahun. Milestone motorik saya juga tepat waktu. Saya sudah bisa duduk sendiri pada usia 6 atau 7 bulan. Saya juga bisa berdiri tanpa pegangan di usia 10 bulan. Saya juga akhirnya lancar berjalan pada usia 11 bulan. Refleks menggenggam atau grasping reflex juga muncul normal sejak lahir, dan saya juga bisa meniru gerakan ibu saya seperti saat beliau tepuk tangan. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Sejak bayi, saya sudah mampu mengenali dan membedakan suara ibu dan papa saya dengan jelas. Saya juga sudah bisa membedakan yang mana tangan dan yang mana mainan. Saya juga menunjukkan objek permanens yang baik karena saya sudah tidak menangis saat ibu saya keluar sebentar dari ruangan. Semua ini menunjukkan bahwa tahap sensori motor Piaget berjalan dengan optimal. Yang ketiga ada perkembangan bahasa. Babbling atau mengoceh itu sudah muncul sejak usia 3-4 bulan. Dan kata pertama yang bermakna itu yang ibu saya dengar katanya bu begitu, yang sudah keluar sebelum usia saya 1 tahun. Saya juga sudah mengerti apa yang diucapkan ibu saya pada usia 9 bulan ke atas. Yang keempat dan terakhir ada perkembangan sosial emosional. Jadi menurut ibu saya memiliki temperamen yang tenang dan jarang rewel. Jadi selama masa
bayi itu saya selalu menempel di ibu saya, tetapi saya itu tetap tenang ketika dititipkan kepada nenek atau tante saya yang tinggal serumah dengan saya. Jadi kita dapat memahami situasi ini dengan menggabungkan teori Bowlby dan Ainsworth. Jadi menurut Bowlby, bayi secara biologis memiliki kecenderungan untuk membentuk kelekatan dengan satu figur utama, biasanya ibu, yang berfungsi sebagai secure base dan membangun internal working model tentang hubungan yang aman. Di sini saya jelas menunjukkan fokus utama pada ibu. Namun, karena lingkungan rumah yang saya anggap aman, saya juga dapat menerima kehadiran nenek atau tante tanpa menunjukkan stres atau menangis. Hal ini juga sejalan dengan temuan Ainsworth melalui Strange Situation dalam buku Lifespan Santrock pada tahun 2010, di mana bayi dengan secure attachment merasa nyaman menjelajahi atau berinteraksi dengan orang lain selama figur utama yaitu ibu tetap tersedia sebagai sumber rasa aman. Dengan demikian, respon saya mencerminkan kelekatan aman menurut Ainsworth sekaligus sesuai dengan tahapan Bowlby bahwa bayi itu membangun rasa percaya pada pengasuhan utama, yaitu ibu, dan mampu memperluas rasa aman kepada orang lain yang berada di lingkaran keluarga. Selanjutnya kita ke bagian 5, yaitu masa kanak-kanak awal yang dimulai dari usia 2-6 tahun. Yang pertama ada perkembangan fisik dan motorik. Jadi pada masa kanak-kanak awal, perkembangan fisik saya itu berjalan dengan normal. Fun fact-nya, saya itu berhenti menyusui pada usia 3 tahun 1 bulan. Untuk motorik kasar, saya sudah bisa mengendarai sepeda roda 3 sebelum atau saat masuk TK di usia 5 tahun. Sedangkan motorik halus itu terlihat dari kebiasaan saya bermain boneka yang membutuhkan koordinasi jari yang cukup baik. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Jadi perkembangan kognitif saya itu terbilang cepat karena sebelum masuk TK, saya itu sudah bisa mengenal nama-nama warna dan bahkan huruf pertama yang saya kenali dan ibu saya paling ingat itu adalah huruf vokal A, I, U, E, O. Dan saat saya menonton TV atau melihat tulisan di jalanan, saya sering bertanya, "Ibu, apa itu?" Yang menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi, yang menunjukkan saya itu berada di tahap pra-operasional dari Piase. Masih di tahap perkembangan kognitif, yang menariknya itu saat masuk TK di usia 5 tahun, saya sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung. Bahkan, saya sudah mampu melakukan penjumlahan bersusun dengan cara yang panjang. Hal ini menunjukkan bahwa saya sudah mulai memasuki tahap transisi dari tahap pra-operasional ke tahap operasional konkret yang lebih awal. Lalu yang ketiga ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa saya itu juga berkembang dengan pesat. Sebelum TK, saya sudah lancar berbicara dan sering bertanya akan banyak hal. Setelah masuk TK, kemampuan membaca dan menulis saya semakin terasa. Dan kebiasaan menonton TV sebelum masuk TK mungkin juga turut membantu bertambahnya kosakata saya. Yang keempat ada perkembangan sosial emosional. Secara sosial emosional, saya termasuk anak yang tenang dan tidak banyak bicara. Di TK, saya tidak pernah bertengkar dengan teman saya. Justru saya lebih suka bermain sendiri ataupun bermain di rumah. Saya juga tidak menunjukkan perilaku egosentrisme yang umum pada usia 2-6 tahun ini. Malah, saya sangat suka berbagi. Yang kelima ada perkembangan moral. Jadi, dari segi moral, saya sudah memahami konsep benar salah. Salah satu contohnya, saya itu sangat patuh untuk tidur di siang hari karena saya takut dicubit oleh ibu saya kalau saya tidak tidur. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu, pemahaman moral saya masih berada pada tahap prakonvensional menurut Kohlberg, yaitu menghindari hukuman. Namun, perilaku suka berbagi tanpa diminta yang saya lakukan juga mulai menunjukkan tahap konvensional awal Kohlberg, yaitu saya mulai memahami nilai sosial seperti kerjasama, empati, dan keinginan untuk menyenangkan orang lain. Pada usia kanak-kanak awal, berbagi tanpa diminta juga mencerminkan perkembangan perilaku prososial, yaitu tindakan sukarela untuk membantu atau memberi manfaat kepada orang lain. Selanjutnya kita ke bagian 6, yaitu masa kanak-kanak tengah dan akhir yang dimulai dari usia 6-12 tahun. Yang pertama itu ada perkembangan fisik. Jadi pada tahap ini, saya mengalami tanda-tanda pubertas seperti menstruasi pertama kali di kelas 5 menjelang naik kelas 6, yaitu sekitar usia 11 tahun.
Jadi secara umum, saya itu jarang sakit dan sangat tidak suka minum obat kalau misalnya saya sakit. Secara keseluruhan, pertumbuhan fisik saya itu normal dan sehat. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Jadi kognitif saya itu berkembang dengan sangat baik. Saya selalu masuk 10 besar di kelas sepanjang SD. Saya juga sangat suka pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi ibu saya itu bilang kalau saya itu sudah mengerti kata-kata bahasa Inggris seperti mother, father, grandmother, dan grandfather. Saya juga suka membaca buku dan melihat gambar, dan saya juga sering bertanya akan gambar-gambar ini. Saya juga itu sudah punya inisiatif belajar sendiri saat menjelang ulangan. Hal ini menunjukkan bahwa saya sudah berada pada tahap operasional konkret biasa dengan baik. Bahkan, saya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda industri pada tahap industri versus inferiority menurut Erikson, di mana saya sudah senang belajar dan menyelesaikan tugas dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa saya merasa kompeten dan berusaha keras untuk diakui kemampuannya oleh orang lain. Saya itu masih sering dibantu ibu saya dalam mengerjakan tugas sekolah, terutama kalau materinya sangat sulit. Ini adalah contoh nyata dari konsep scaffolding menurut Lev Vygotsky, di mana orang dewasa yaitu ibu memberikan bantuan sementara seperti memberi petunjuk di dalam zone of proximal development saya. Sehingga saya bisa menyelesaikan tugas saya yang sebenarnya belum bisa saya lakukan sepenuhnya sendiri. Proses ini persis seperti yang didefinisikan oleh Wood, Brunner, dan Ross pada tahun 1976 di dalam McLeod pada tahun 2024, yang mengatakan bahwa scaffolding adalah proses yang memungkinkan anak atau pemula menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan yang berada di luar kemampuan mereka tanpa bantuan. Yang ketiga ada perkembangan bahasa. Kemampuan bahasa saya itu semakin matang. Saya itu berbicara sopan kepada orang yang lebih tua, tetapi saya berbicara dengan santai dan nyaman dengan teman sebaya. Hal ini itu disebut dengan code switching. Kosakata dan kemampuan menulis saya terus berkembang, terutama karena kecintaan saya pada pelajaran bahasa dan kebiasaan membaca buku sejak kecil. Yang keempat ada perkembangan sosial emosional. Secara sosial emosional, saya termasuk anak yang pendiam dan tertutup. Saya juga tidak pernah punya masalah dengan teman atau ditegur dengan guru. Lalu pada saat adik saya lahir, yaitu pada saat saya berada di kelas 4 SD dan berusia 9 tahun, saya itu sangat menyayangi adik saya dan bahkan sering menjaga ibu saya selama masa kehamilan karena saya sudah lama menginginkan adik. Saya juga mengambil inisiatif memakai hijab sejak kelas 3 SD tanpa ada paksaan dari orang tua. Semua ini menunjukkan ciri khas tahap konvensional yang ingin menjadi anak baik, membanggakan orang tua, dan menginternalisasi nilai-nilai moral dari lingkungan. Lalu yang kelima atau terakhir yaitu perkembangan moral. Dari sisi moral, saya berada pada tahap konvensional Kohlberg, yaitu tahap 3 good boy or good girl orientation dan tahap 4 law and order orientation. Jadi hal ini itu ditunjukkan kalau itu saya sangat takut dimarahi atau dihukum jika PR saya itu tidak selesai. Lalu yang terakhir ada bagian 7 yaitu refleksi. Setelah menyusun seluruh perjalanan perkembangan saya dari masa prenatal hingga akhir masa kanak-kanak, ada beberapa hal yang benar-benar saya sadari tentang diri saya. Pertama, saya menyadari bahwa saya adalah anak yang dari bayi sudah sangat tenang, teratur, dan cenderung perfeksionis. Semua itu ternyata sudah terlihat kalau saya selalu ingin berada di zona aman dan melakukan sesuatu yang saya anggap benar sampai sekarang. Kedua, tentang perkembangan manusia secara umum. Teori yang paling bermakna bagi saya adalah teori attachment dari John Bowlby dan Mary Ainsworth. Teori ini seperti kunci yang membuka teka-teki di dalam video ini. Dari masa prenatal yang penuh kasih sayang, kelahiran yang ditemani oleh papa, kedekatan fisik yang konstan dengan ibu sejak lahir, itu semuanya menegaskan bahwa secure base yang diberikan ibu sejak dini benar-benar membentuk cara saya memandang dunia, orang lain, dan diri saya sendiri hingga hari ini. Teori ini membuat saya semakin menghargai betapa pentingnya konsistensi kasih sayang di tahun-tahun pertama kehidupan. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu saya. Beliau bukan hanya melahirkan saya, tetapi beliau juga rela mengorbankan waktu, tenaga, dan kenyamanannya demi saya. Jadi tanpa ibu, video ini tidak akan pernah selesai. Proses membuat video lifespan ini benar-benar membuka mata saya bahwa setiap anak, termasuk saya, adalah hasil dari ribuan momen kecil penuh kasih sayang yang diberikan oleh orang tua. Lalu yang terakhir ada referensi yang saya gunakan.
Sekian mengenai penyampaian paparan mengenai lifespan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.